Saat ku menumpahkan seluruh isi hatiku, jangan pernah kau tinggalkan sisiku. Percayalah hidupku, basuhku dengan kuasamu. Saat ku menyembahmu dan hatiku berseru, dalam hadiratmu ku kan menunggu. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau bersuara hidupku, tenangkan badai hatiku. Saat ku menyembahmu, ku mengerti kuasamu. Hanya kau yang sanggup memulihkanku. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dunia Yunus dalam Pemuridan Online. Nah, kita akan masuk ke dalam sub terakhir dari buku seri tentang keluarga Allah ini. Dan kalau nanti sudah jadwal new normal keluar, otomatis semua jam perkantoran akan kembali seperti biasa. Dan saya duga juga kemungkinan besar jadwal kita akan berubah juga. Tapi saya mau ngambil kesempatan momen ini lebih banyak lagi akan kita ngomongin lebih dalam soal tentang firman Tuhan, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan jadwal kemungkinan akan berubah, enggak setiap hari lagi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah new normal dan semua kegiatan pekerjaan
akan kembali normal seperti biasa. Jadi kemungkinan besar nggak tiap hari lagi, tapi akan terjadwal dengan seperti sebelumnya. Kalau jadwal biasanya seperti sebelumnya, saya memberikan pengajaran di hari Senin jam 20.30 malam ya, dan juga hari Rabu jam 20, lalu hari Kamis dan Jumat jam 20 sama, dan juga hari Minggu jam 18. Selengkapnya nanti saya akan kembali rekap, akan kembali tuliskan jadwal selengkapnya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan bergabung di jam-jam tersebut dengan konten yang tentu saja tetap menarik dan tetap tujuannya adalah pengenalan akan Tuhan. Baik, kami akan membahas nanti juga sesuai dengan judul. Apa yang kita bahas hari ini adalah sambungan dari bahasan tentang 7 roh Allah, yang nanti juga akan kita sampaikan tentang bagaimana cara orang dunia memperoleh 7 roh Allah itu dengan kekuatan mereka. Dan kita akan lihat bagaimana duplikatnya terjadi di alam materi. Ada duplikatnya dan itu bukan dari Tuhan. Oke, mari kita akan bahas sore hari ini. Selamat sore, shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang bergabung. Silakan saling menyapa satu sama lain, teman-temannya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di kota-kota, dan saling menyapa juga satu sama lain agar kita nanti kalau ketemu udah terbiasa ya di online dan ketemu sama aja, sama-sama hangat. Wah, puji Tuhan. Oke, mari kita siapkan Alkitabnya, siapkan juga alat tulisnya, dan siapkan juga, kalau mau ngopi silahkan, saya nggak larang. Silakan. Dan selamat datang buat Rika dan kawan-kawan dari Medan. Ini ada Ibu Monika, ada Rika dari Medan, teman-teman saya di Medan. Shalom, salam hangat buat GB Medan Permai ya, yang sudah masuk televisi. Senang melihat kalian loh, puji Tuhan, keren banget. Tuhan Yesus keren sih. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dengan cepat. Kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Apa yang sedang kau bagikan, apa yang sedang kau ajarkan, itu adalah isi hatimu, dan ajarkan kami mengenal isi hatimu dan mengenal pribadimu Bapak. Sepanjang pertemuan ini, biarlah kau berkata-kata banyak dan bukakan apa yang belum pernah kami dengar, hingga kami mendengarnya, dan juga berikut apapun saja yang diperlukan untuk kami bertumbuh sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan Tuhan Yesus, mari kita bangun bersama-sama keluarga Allah, anak-anak Allah yang penuh dengan kepenuhan dirimu, hingga semua ngalamin 7 roh Allah secara benar dipimpin olehmu. Mari Tuhan pimpin semua kami ngalamin hidupmu. Dan Roh Kudus berikan pada kami sukacita, pengharapan, damai sejahtera, dan juga setiap kekudusan yang diberikan oleh Bapa kepada anak-anaknya. Berikan kami juga kekudusan itu. Kau kuduskan kami dari setiap pikiran-pikiran yang jahat. Murnikan kami dan juga buat kami rendah hati, lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi sinyal-sinyal siaran ini dimanapun disebar luaskan, sampai di kota-kota, sampai di negara-negara, sampai di bangsa-bangsa dengan mulus, tanpa gangguan, tanpa ada kuasa-kuasa si jahat yang mengganggu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah semua isi hati Allah tercurah, dan semua anak Allah mendengar dan dibangkitkan dan mempunyai pengharapan yang baru. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, kita akan masuk kepada bahasan terusan dari 7 roh Allah, yaitu tentang kepenuhan orang percaya. Kita udah tahu bagaimana dan dari mana kita berasal. Kita dari sorga, ya. Kita bukan dari dunia ini, tapi dari kerajaan sorga. Kesadaran bahwa kita datang dari hadirat Allah dan hadir di dunia sebagai utusan kerajaan Allah membuat kita menempatkan diri dalam posisi yang tepat. Kita harus mengganti identitas kita sesegera mungkin dari penduduk dunia sekarang menjadi pengunjung dari sorga. Coba ulangi berkata-kata bersama-sama dengan saya. Kita harus mengganti
identitas kita seger dari penduduk dunia menjadi pengunjung dari sorga. Wah, kita itu sebagai pengunjung, pendatang, perantau di dunia ini karena rumah kita di sorga. Sadari bahwa kita sebagai anak Allah yang diutus oleh sorga mengunjungi dunia untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Sama persis dengan perasaan Tuhan Yesus dahulu, ia juga menyadari bahwa ia diutus oleh sorga. Ini nih satu paradigma yang luar biasa ya. Jadi Yesus ketika datang ke dunia ini dunia menolak dia. Ya wajar gitu ya. Karena dunia sebetulnya membenci dia, gak mengasihi Allah. Nah kemudian Tuhan Yesus dapat melihat segala peristiwa dengan jelas karena ia tidak memakai cara berpikir orang dunia. Meskipun ia datang sebagai manusia 100%, tetapi pikirannya sendiri yaitu pikiran Kristus. Jadi dia memandang dengan cara pikir yaitu pikiran Kristus. Sekarang kalau pikiran Kristus atau Kristus itu sendiri juga memiliki ketujuh roh Allah dalam dirinya, maka tentu saja kita yang memiliki roh Tuhan memiliki perlengkapan yang sama. Tujuh roh Allah itu membuat kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di dunia maupun yang ada di sorga. Itu rahasia dari penglihatan dan pewahyuan. Kalau ada orang bilang bahwa penglihatan itu karunia roh, bukan. Penglihatan yang peka itu bukan karunia. Coba cek di mana ayatnya karena penglihatan itu ada. Tidak ada. Mungkin yang paling tepat yaitu karunia ma'rifat atau pengetahuan atau pengertian. Nah, pengertian, pengetahuan dasarnya sekarang bukan dari apa yang terbuka oleh mata roh kita. Bukan. Yang benar adalah bagaimana kemudian apa yang didapat dari apa yang kita lihat mendapat hati yang mudah mengerti dan mudah melihat serta mendapatkan pewahyuan yang dari isi hati Bapa, dari tujuh roh Allah. Ini rahasianya. Nanti ada praktek-praktek yang pernah kita ketahui ternyata baik orang perjanjian lama maupun orang perjanjian baru maupun murid-murid Tuhan pun ngalamin bagaimana mereka punya tujuh roh Allah. Mungkin kita masih belum mengerti ini cara pakainya, tapi nanti kita akan jelaskan secara alkitabiah. Oh begitu ternyata. Oke. Nah, kalau Paulus menulis secara profetik bahwa jemaat akan memberitakan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hati Allah, agar kemudian oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Maka sekarang oleh kita hal itu mulai digenapi. Kita memberikan hikmat isi hati Allah kepada seluruh penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di sorga. Karena kita sekarang digerakkan oleh Allah untuk menyampaikan berbagai ragam hikmat Allah itu. Coba kita buka Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8. Kemarin itu ketika pas awal-awal kita doa, tiba-tiba ada geledek, duar gitu ya. Saya putar ulang balik lagi pas lagi doa minta Roh Kudus untuk apa ya. Tiba-tiba geledek, duar gitu. Dan ini terjadi di tempat tinggal saya dan saksinya ada dua orang sini yang hadir. Pak An dan Bu Vivi tuh. Ini dua orang ini tinggal di sekitar saya. Jadi mereka tahu ada geledek. Entah nyamber apa gitu. Tahu. Seperti kalau kata Bu Levina itu seperti Tuhan bicara dalam guntur. Ya, betul ya. Efesus 3:8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kepada Paulus yang paling hina di antara segala orang kudus. Kenapa? Dia merasa dia itu orang berdosa yang kemudian diberikan karunia untuk jadi rasul oleh Tuhan. Jadi dia masih merasa dia itu orang yang paling hina.
Itu kerendah hatian, bukan artinya dia minder, bukan. Kerendah hatian. Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, artinya di luar orang Israel, apa yang dimaksud dengan kekayaan Kristus. 9, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah punya rencana. Mengapa ia menyembunyikan dirinya sampai saat ini? Gak banyak orang tahu, tuh ya. Banyak orang dunia dengan cara-cara mereka menjangkau Allah, dengan cara-cara mereka berkeyakinan, berpengharapan, tapi nggak pernah nyampe di hatinya Allah. Mengapa? Karena ia merahasiakan sesuatu. Kita menjadi orang yang nggak tahu segala macam akhirnya sampai di titik itu, karena kemudian Allah menyikapkannya di dalam pewahyuan, yaitu isi hatinya yang ia hendak curhatkan kepada siapa yang ia ingin curhatkan. Jadi ia memilih sebetulnya. Nah, ia pilih kepada Paulus yang berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Berapa abad? Saya nggak tahu. Ini isinya supaya sekarang melalui jemaat. Jadi jemaat itu mempunyai kesempatan untuk apa? Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua alam roh, pemerintahan yang kegelapan, yang jahat ini, tahu nggak kalian bahwa Yesus itu telah memenangkan. Jadi kalian mendingan gak usah macam-macam deh. Gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kalian harus mengerti, kalian semua sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan, sudah dipreteli. Yesus dengan kematiannya ternyata membawa perarakan kemenangan yang kemudian kuburan dibukakan dan orang-orang kudus di masa itu yang mati sebelum Yesus di perjanjian lama dibangkitkan, dan setelah kebangkitan Yesus mereka pawai ke Yerusalem. Adanya kebangkitan orang mati, adanya tabir bayi suci yang terbelah dua, adanya perdamaian di antara segala makhluk kepada Bapa. Ini yang belum banyak orang tahu. Diceritakan oleh jemaat. Jemaatnya kata Tuhan kepada Petrus, Petrus, namamu bukan lagi Simon, tapi namamu Petrus. Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaat. Petrus itu batu karang, batu kecil di atas batu karang besar. Petrus. Ada satu pernyataan mungkin Bapak Gereja adalah Petrus yang menjadi rule over church, itu Petrus, ternyata bukan. Petrus hanya batu kecil saja di atas batu besar, batu karang, yaitu Kristus. Jadi kalau sekarang kita menangkap ayat itu, Petrus berarti orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, tapi tetap di mata Tuhan dia batu kecil, batu karang besarnya itu Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan bilang gini sama Petrus, bahwa gereja mempunyai kunci yang alam maut tidak menguasainya. Kita lihat ayatnya ya. Gereja punya kunci. Di dalam kitab Injil, yaitu Matius 16 ayat 18. Silakan dibuka Alkitabnya dan tuliskan bila Bapak Ibu sekalian mendapatkan rema dari ayat ini. Matius 16 ayat 18. Sebentar saya akan mengaktifkan juga akun Facebook saya yang lain. Akun Facebook untuk beritakan hanya tentang penginjilan saja. Kalau ada Bapak Ibu sekalian punya akun 2 Doni Yunus, itu juga saya semua. Gambarnya saya, tapi yang satu hanya khusus untuk beritakan Injil saja. Yang satu Pak, Injil juga. Jadi dua-duanya beritakan Injil. Oke. Terus. Oke. Ya. Oke. Yuk.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang besar, Petrusnya batu karang kecil. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu, pada gereja, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi gereja mendapatkan kepercayaan mandat penuh dari Tuhan. Yang adalah kuasanya kunci kerajaan sorga. Jadi kalau orang Kristen meskipun meninggal, langsung ke sorga. Dan alam maut tidak menguasainya. Jadi alam maut bukan menjadi tempat perhentian bagi orang-orang Kristen, tapi setiap orang Kristen ketika meninggal dalam Tuhan langsung ke surga. Ayatnya ngomongin gitu. Alam maut tidak menguasainya. Nah, kalau ada belum yakin, nah silakan yakini ayat ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Petrus menerima mandat, tapi sebetulnya dia berdiri di atas batu karang yang besar itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang terjadi adalah gereja secara umum, dan kalau di kitab Wahyu dulu gereja Efesus, Pergamus, dan sebagainya, mereka mempunyai malaikat-malaikat penjaganya, dan satu kota, satu gereja lokal, itu yang Alkitab tuliskan. Kalaupun sekarang nggak terjadi demikian, yang tidak apa-apa. Yang penting ada kesatuan roh yang dibangun di dalam kasih sebagai pengikat, dan di mana ada 2 atau 3 mereka berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Itu gereja. Nah, kalau ternyata sekarang kita mau ngalamin lebih dalam, ayo 2 dan 3 berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan pasti hadir. Sekarang udah lebih dari 2 atau 3. Tuhan pasti hadir, dan Tuhan sudah hadir. Saya menerima banyak kesaksian dari ibu, bapak-bapak, ibu-ibu terutama yang banyaknya ya. Mereka kemudian ngalamin Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan untuk mengikuti kemudian online yang kita adakan ini. Bukan karena online-nya Bapak Ibu sekalian, bukan, karena Tuhannya. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menarik banyak orang datang ke tempat dia ditinggikan. Dan lewat peninggian kepada Tuhan itu orang-orang mengalami siapa Tuhan, pribadi Tuhan. Dan semakin banyak orang berkumpul ngomongin Tuhan, bukan ngomongin saya, ngomongin Tuhan. Tuhannya makin magnified, makin besar, makin agung, makin mulia, makin mengerjakan hal yang indah, lebih dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita duga. Wow, ini Tuhan yang kerja. Nah, ini sebuah doa. Doa yang dirangkai begitu berupa satu kesadaran yang dibangun. Mari kita renungkan bersama-sama doanya seperti begini. Sekarang, saya menyadari bahwa hidup yang sebentar ini telah Engkau ubah bentuknya menjadi pelita Allah untuk menerangi dunia ini untuk waktu yang singkat. Sebelum aku kembali lagi ke sana, apakah hanya nyala kecil saja di dunia yang dibentuk seperti lilin, lampion, lentera? Bukan. Tapi kata Tuhan, terang dunia. Saya dijadikan sebagai gambar dirimu. Benar. Cahaya itu akan menjadi semakin terang bila ketujuh pelita itu dinyalakan semuanya. Maka nyalakanlah pelita itu sampai ketujuh-tujuhnya, sebanyak yang engkau dapat kerjakan Bapak. Biar apimu menyalakan aku, bukan api asing. Nah, api asing. Dan aku akan menerangi sebanyak orang yang engkau ingin mendapat terang itu daripadamu.
teruskan Bapak. Manusia akan melihat lebih jelas di dalam terang-Mu itu. Jadi siapa saja yang sudah mempunyai kelahiran baru, siapa ayo? Saya kan gitu ya. Siapa yang sudah dengar suara Tuhan? Saya sudah yang sudah punya berbahasa roh. Saya yang sudah banyak ngerti Alkitab. Saya. Ada orang yang mungkin, siapakah yang punya 7 roh Allah? Bingung, apa itu 7 roh Allah? Ya nggak apa-apa. Hari ini Bapak dan Ibu dan kita semua mengerti. Ketika semuanya terang. Dulu memang pernah gelap. Dulu memang pernah gelap ketika Adam jatuh ke dalam dosa. 7-7-nya gelap. Dan banyak manusia melatih diri agar setidaknya 4 dari mereka itu terang. Tapi terang betul, tapi bukan dari Tuhan. Mengapa bukan dari Tuhan? Nanti kita lihat. Ada pembuktiannya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Mau gimana pun kita menyembunyikan diri, kalau terang Allah begitu besar, begitu dahsyat, orang pasti akan berbondong-bondong datang. Meskipun engkau tidak mengiklankan diri dimanapun, tapi begitu Tuhan menuntun orang-orang datang ke tempatmu, datang ke gerejamu, datang ke tempat kau persekutuan, pasti orang-orang datang. Kalau engkau bergumul dengan jemaat gerejamu yang enggak nambah-nambah, kalau kau mengaktifkan 7 roh Allah ini lewat Tuhan Yesus dan Tuhan menjadi pokok utama dalam kehidupan kita semua, orang-orang akan nyari Tuhan lewat hidupmu. Gak akan mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung pasti orang-orang tahu. Itu tempatnya. Itu rumahnya. Itu gerejanya. Itu persekutuannya. Nah selama 3 bulan ini. Itu online-nya. Yuk kita online. Bapak Ibu. Ayat 6, ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tapi melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan itu tidak meletakkan terang di bawah kasur, di tempat yang gelap, yang enggak kelihatan orang-orang. Mengapa dia membuat terang? Agar orang-orang melihat terang dan orang bisa menikmati terang itu. Jadi kalau memang engkau meninggikan Tuhan dan terang Tuhan hidup dalam hidup kita bersinar dengan indahnya. Jangan salah. Jangan sampai Anda punya perasaan minder. Ketika Tuhan tinggikan engkau. Ketika Tuhan hormati engkau. Karena terlebih dulu engkau tinggikan Tuhan. Dan kau hormati dia dalam hidupmu. Jangan salahkan kalau ternyata engkau ditinggikan oleh Tuhan. Hanya lihat. Yang ditinggikan bukan hidupmu. Tapi Tuhan yang ada di hidupmu. Dan saya menanti-nantikan saat-saat yang terjadi pada hidup kita semua. Kalau kita ninggiin Tuhan, Tuhan yang menarik banyak orang datang. Hingga orang-orang nikmati Tuhan juga. Sikit. Itu Tuhan kita pengennya. Lihat ini, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Di ending akhir orang-orang bertemu dengan kita dan menikmati hadirat Tuhan di gereja kita, di persekutuan kita, di online ini. Bapak Ibu sekalian, di endingnya, sudahkah mereka ngalamin Bapak Surgawi? Ngalamin hadirat Bapak hadir dalam hidup. Ini yang paling penting. Memuliakan Bapak. Ketika kita memuliakan Bapak, Bapak mulai melihat kemiripan-kemiripan yang terjadi ketika kita mulai banyak bersyukur meskipun tertekan. Mulai banyak mengucap syukur akan setiap hal meskipun kita punya banyak masalah. Meskipun kita terhimpit banyak sesuatu. Tapi ketika kita tetap menyembah Tuhan, Bapakmu mulai melihat kemiripan seperti Yesus. Itu yang sedang Allah nyatakan. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan terangnya Allah. Wow. Nah, ini ada catatan.
Tadi saya bilang ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu tujuh-tujuhnya padam. Dan kemudian orang dunia melatih diri mereka agar mereka punya sesuatu yang bisa membuat orang lain takluk. Itu dimulai dari zaman Nimrod. Nimrod itu ternyata mempunyai pikiran begini. Dari semua orang-orang yang pada masa itu gak nyampe pikirannya seperti Nimrod. Nimrod muncul sebagai orang gagah perkasa, sebagai orang kuat yang kemudian rule over the people, yang kemudian menjadi penguasa banyak orang. Dia mendirikan raja. Dialah orang yang pertama kali dirikan kerajaan. Dan banyak setelah itu banyak orang-orang dirikan pengaruh, dirikan dampak-dampak bagi orang-orang dan tidak sadar orang tersebut muncul jadi orang kuat. Muncul jadi raja, muncul jadi orang yang rule over, menguasai orang-orang. Nah, kalau orang-orang gak suka sama dia, ada yang dihukum mati, ada yang dibunuh, ada yang diikat pelayanannya gak sampai bertumbuh. Ini nyata. Dan kalau sekarang kita menyadari banyak terjadi dalam kehidupan kita di sekeliling kita, harusnya saya sebagai orang yang Tuhan kenal sama seorang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhannya kok ngajarin yang begini, baik, perbuatan baik, kasih, tapi ternyata saya lihat, loh kok hidupnya nggak seperti apa yang saya duga. Mengapa? Karena ketujuh rohnya itu tidak penuh, tidak diterangi oleh hadirnya Tuhan dalam hati kita masing-masing. Bahkan kita pun yang menduga-duga gitu jadi juga sama aja dengan orang yang kita hakimi. Ya enggak? Nah, karena itu maka sejak awal sekali kami membagikan tentang kelahiran baru. Agar setiap manusia kembali di set up dari nol, ngalamin Tuhan, ngalamin hidup dari Tuhan, lalu kemudian ngalamin kesempurnaan Bapa lewat hidupnya Tuhan itu, sambil menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk tanggalkan pikiran-pikiran kedagingan dan perbuatan yang masih muncul. Dan itu dikerjakan terus-menerus. Kalau kata orang bilang berproses, ya berproses. Sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Mudah-mudahan ketika pas sebelum datang kedua kali kita sudah sampai di standar kita penuh dengan Allah, kita naik ke surga. Mudah-mudahan. Karena yang memastikan itu terjadi adalah memang Roh Kudus. Tapi itu tidak akan berhasil kalau kitanya nggak nurut sama Roh Kudus. Nah, makanya termasuk bagaimana mengaktifkan tujuh roh Allah ini, itu pun mesti datangnya dari Tuhan. Bukan oleh kekuatan atau berupa kekuatan laten jiwa yang perlu kita latih. Bagaimana kita ngomongin soal latihan jiwa? Apa itu latihan jiwa? Oke, saya akan bahas. Ketujuh roh Adam itu telah padam semuanya ketika mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Itulah kekuatan latihan jiwa yang kemudian dibangkitkan kembali dan dimanfaatkan iblis untuk mengelabui manusia bagi kepentingannya. Dasarnya ada di dalam jiwa. Jiwa itu memang diberikan oleh Tuhan kepada ciptaannya, termasuk malaikat-malaikat, dan Adam. Jiwa itu berupa penyambung di antara tubuh dan roh. Dan kemudian ketika Babel didirikan dan Tuhan melihat ke bawah, mari kita turun apa yang sedang terjadi dan kemudian mari kita mengacaukan bahasa mereka hingga pembangunan Babel terhenti dan kemudian orang-orangnya yang minta batu bata dikasih sedotan, minta semen dikasih tanah gitu ya. Jadi nggak nyambung bahasanya karena dikacaukan sama Tuhan. Sejak saat itu Tuhan bilang gini, mulai hari ini apapun yang mereka pikirkan, rencanakan, pasti berhasil. Nanti baca di Kejadian 6. Tidak akan ada yang akan bisa gagal, semuanya berhasil, termasuk jiwa. Termasuk kemampuan menciptakan seperti Tuhan. Apakah bisa? Bisa. Apakah bisa bikin mujizat? Bisa. Tanpa Tuhan? Iya. Bisa. Mengapa saya bisa bilang begitu? Saya mengerti bahayanya ketika saya dulu sebelum lahir baru, saya mempraktekkan itu.
Dan ketika hamba Tuhan yang bilang, nah ini satu-satu pernyataan yang serius yang waktu itu saya dapatkan. Saya ngomong sama hamba Tuhan ini, Pak, saya boleh tanya Pak ya? Pak, kenapa ya Pak? Saya melihat ada satu orang, di dalam dirinya keluar 4 roh yang sama seperti dia. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. 4-4-nya itu seperti berkerumun di tengah, di dalam tubuhnya, tapi bisa keluar masuk. 4 roh yang sama persis dengan dia. Waktu itu orangnya sakit pencernaan. Seperti sakit kuning itu apa namanya? Tipes ya. Oh, banyak yang nonton. Ya. Nah kemudian saya bertanya demikian sama hamba Tuhan ini. Dibilangnya apa? Daging. Saya kaget, bukannya saya ingin menyombongkan diri, tapi memang mungkin saya punya kesombongan, gitu ya. Tapi saya ingin klarifikasi, kenapa saya lihat yang begituan gitu, tiba-tiba saya melihat yang begitu, itu tiba-tiba ngelihat begitu aja. Ada orang, 4 orang yang sama dalam dirinya keluar masuk gitu, dalam keadaan sakit waktu itu. Lalu dia minta tolong sama saya, waktu saya belum lahir baru ya. Tolong doakan saya. Wah, langsung saya menerawang tubuhnya dan kelihatan. Apa yang sakitnya itu kelihatan. Dia nggak bilang dia sedang sakit tipes. Kamu sakit lambung ya? Oh, kok tahu? Kembung ya? Ya. Kok luka ya? Oh, ada darahnya. Saya nggak bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma bilang ini. Lalu saya membayangkan ada usus yang luka, ada lambung yang luka, bergas gitu ya. Saya kempesin si gasnya, lalu si luka-lukanya saya seperti tumpangin tangan dan kemudian, apa rasanya sekarang? Enakan loh, sembuh loh, bener, enak. Oh, tiba-tiba saya kaget kan, saya takut. Dengan kuasa apa nih? Saya jadi takut Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya tanya kepada hamba Tuhan. Dan dia bilang apa? Daging. Itu bahaya pertama kali yang saya dapatkan ketika saya kemudian tidak kenal dengan jalannya Tuhan. Apakah saya sudah Kristen? Sudah Kristen. Tapi begitu lihat begitu tuh seperti yang aneh gitu. Wah, aneh. Lalu saya berusaha dengan apa yang saya bisa, saya mendoakan dia ceritanya gitu. Tapi saya nggak ngerti caranya mendoakan bagaimana meskipun saya seorang Kristen. Tapi saya nggak tahu caranya doain gimana. Dan kemudian apa yang saya tangkap itu, kemudian saya mengerti. Itu sekitar berapa belas tahun yang lalu. Saya kemudian mengerti tentang 7 roh ini. Nah, nanti saya akan sampai ke situ, tenang. Dari ke-7 roh Allah yang menyertai Adam sebelumnya jatuh ke dalam dosa, 2 diantaranya tidak pernah bangkit lagi, padam sama sekali, yakni roh Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini padam. Hanya bisa nyala lagi kalau seseorang lahir baru, menerima roh Tuhan Yesus. Maka 7 roh Allahnya bisa berfungsi lagi dan nyala penuh kalau ngalamin kepenuhan Kristus. Tadi ada 2, roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Sisa berapa? 5. Sedang yang 5 lagi, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan akan Tuhan sering digali dan dibangkitkan kembali sehingga muncullah berbagai aliran-aliran kepercayaan yang menguraikannya, mempelajarinya, dan memanifestasikan kuasanya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kekuatan laten dalam jiwa itu. Jiwa itu pasti, kata Tuhan, sejak dibangun Babel itu pasti berhasil. Rencana manusia pasti berhasil, gak pernah gagal. Kok Tuhan biarkan? Nah makanya ketika saya melihat ini bahaya, wah kalau gitu barangkali saya mesti bagikan ini kepada banyak orang. Barangkali sekarang kita hadir sebagai orang-orang yang dengan urapan dari Tuhan,
ketika saya doakan ada mujizat terjadi, barangkali seperti saya dulu. Saya pikir itu dari Tuhan, ini karunia dari Tuhan. Ternyata enggak, bukan dari Tuhan. Makanya hamba Tuhan bilang, daging. Saya kaget loh digituin, benar. Saya pikir saya dapat satu pujian, hebat ya kamu bisa doain orang sakit dan sembuh. Enggak, daging. Wah, lalu saya belajar apa yang namanya tentang 7 roh Allah ini, dan saya ngerti, oh bahayanya di situ ya, menggali potensi jiwa. Dan kalau kita melihat aliran-aliran kepercayaan seperti menyeimbangkan dengan alam, lalu menyeimbangkan dengan alam semesta, universe will follow you, itu ya, itu seperti orang-orang yang sedang mengatur demikian rupa hingga dia berharmoni dengan sekelilingnya. Baik nggak? Ada bahayanya loh. Kita lihat ya. Satu ajaran tertentu menyatakan bahwa jiwa manusia terdiri dari 5 unsur alam. Yang dikatakan ada roh api yang menguasai, yaitu memberikan inspirasi, wawasan, kesadaran, dan belas kasihan. Saya mohon maaf saya nggak sebutin nama ajarannya ya. Ada roh kayu yang menguasai penglihatan, imajinasi, arah tujuan, dan perbuatan baik. Ada roh bumi atau tanah yang menguasai integritas, niat, pikiran jernih, dan kesetiaan. Baik kan? Baik. Ada logam yang menguasai akal bulus, pengertian, daya tangkap, dan apresiasi. Dan ada yang roh air yang menguasai kekuatan, naluri, keberanian, tekad, dan kebijaksanaan. Banyak mereka mengajarkan soal kebaikan-kebaikan. Apakah mereka ngerti dunia roh? Paham. Apakah bisa mereka melaksanakannya di dunia roh? Bisa. Apakah ada kesembuhan? Bisa. Apakah ada mujizat? Bisa. Apakah dari Tuhan? Belum tentu. Nah, sedang dalam aliran kebatinan di Indonesia, kebanyakan mereka mengatakan bahwa manusia terdiri dari 5 roh kembar. Mereka sebut sebagai 4 bersaudara dan pusatnya ialah yang kelima, roh orang itu sendiri. Nah, mungkin bagi orang-orang Jawa tahu ini, apa yang saya maksudkan. Ini yang saya lihat. Dan juga yang tadi, baik itu datangnya dari mana, dari ketimuran, dari Indonesia, ternyata mereka tuh dari roh yang sama. Dari Adam, yang dilatih dengan kegelapan. Bapak Ibu, ini bahayanya. Melatih diri dengan jiwa yang terbuka dari pintu yang lain, bukan dari Tuhan. Pintunya tetap terbuka, itu banyak celah-celah masuk. Kegelapan masuk ke situ dan timbullah kuasa-kuasa si jahat. Mereka melatih diri dengan kekosongan, melatih diri dengan peniadaan, atau bahkan nggak makan untuk mendapatkan dan melihat keberadaan saudara-saudara kembar mereka dan memanfaatkan roh-roh kembar itu untuk diutus ke sana kemari. Jadi seperti ada 5 roh yang sama. Yang satunya yang originalnya yang ia perintahkan, yang ia sendiri, dan 4-nya itu kembar. Ini yang persis yang saya lihat dulu berbelas-belas tahun yang lalu. Jadi mengapa saya bagikan ini, karena saya pernah ngalaminnya dan saya pernah hidup dalam itu. Bahayanya di situ. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan Franz Anton Mesmer yang hidup masa 1734 sampai 1815, itu yang menciptakan aliran berupa mesmerism. Mempelajari adanya kekuatan magnet di dalam diri manusia, asalnya dari binatang sih. Dia belajar dulu tentang binatang, kok ternyata ada kekuatan tertentu ya dari binatang. Lalu dia kemudian belajar lewat manusia, lewat corpse, lewat jenazah. Dan kemudian melakukan hipnosis kepada pasien-pasiennya untuk menyelidiki rekaman memori mereka. Lalu berkembanglah hipnotisme atau telepati. Dan telepati bukan atau.
Kemudian manusia melatih diri begitu rupa sehingga mampu melakukan astral projection, rohnya keluar dari tubuhnya untuk melakukan hal-hal tertentu di luar tubuhnya. Dan aliran-aliran lain yang pernah saya sebutkan di masa Abraham adalah aliran samanisme, yaitu orang-orang berurusan di dunia roh untuk menyelesaikan masalah-masalah orang lain, tapi dengan meminta kekuatan dari dunia orang mati, dari roh-roh jahat. Kemudian kita mengenal yang namanya setiap pelatihan-pelatihan tenaga dalam. Saya nggak usah sebutin apa-apa saja, tapi berupa pernapasan tenaga dalam. Itu untuk mengembangkan tenaga dari dalam badan, dari dalam dirinya. Potensinya dinaikin. Nah, saya akan tunjukin. Sayangnya saya nggak bisa nunjukin gambar-gambarnya. Suatu kali, orang yang namanya Nikola Tesla, tahu kan Nikola Tesla? Adalah orang yang pertama kali menemukan listrik sebetulnya, tapi kemudian dia bergabung dengan Thomas Alva Edison yang kemudian lebih terkenal dan menciptakan lampu adalah Thomas Alva Edison. Tapi dia dan mereka ini dua orang yang berbeda, namun yang pengaruh besarnya sebetulnya Nikola Tesla menciptakan arus yang berbeda, AC/DC, yang itu DC, kalau nggak salah gitu ya. Arus listriknya berbeda, yang otentik sebetulnya dari Nikola Tesla. Dia bilang begini, the gift of mental power, kekuatan secara mental, hadiah itu hadiah datangnya dari sesuatu yang ilahi, dari keilahian. Dan jika kita berkonsentrasi pikiran kita untuk menyadari keberadaan keilahian itu sendiri, kemudian kita selaras dengan kekuatan itu, kekuatan ilahi. Ini dia orang pintar. Kekuatan datangnya dari Tuhan, dari ilahi. Sesuatu yang bukan fisik, bukan sesuatu yang bukan dari atom atau dari molekul-molekul. Tapi berupa satu kekuatan yang datangnya dari ilahi. Einstein pun ngomong demikian kan sebetulnya. Nah, ketika kita selaras dengan yang ilahinya itu, bukan kita ingin dapetin molekul atom powernya atau yang kita kenal urapannya, kita sedang menyatu dalam keselarasan dengan Sang Pencipta, dengan yang ilahi itu. Dan jangan kira kekristenan dengan 7 roh Allah ini nggak dicontek oleh orang-orang, dicontek. Ada 3 pengenalan tentang tubuh, ada body astral, ada body fisik, ada berupa tubuh apanya. Sayangnya saya nggak bisa tampilin. Oke, sebentar. Saya akan besarkan dulu, bisa saya lihat. Nah, ada body fisik atau tubuh jasmani dan itu dibuat dari atom. Nah, ini sudah mulai berbeda dengan pemahaman dari Nikola Tesla. Ya, dari atom. Jadi dari urapan sebetulnya. Dan ada astral body yang dibentuk dari mana? Dari kekuatan energi dalam diri seseorang. Ada berupa berupa jiwa, kekuatan laten atau tubuh jiwa. Ini dibentuk dari pikiran-pikiran yang terdefinisi, berupa pikiran-pikiran, pemahaman, cara pandang. Dan mereka melakukannya dengan cara apa? Mengosongkan. Dan kemudian yang tadinya jiwanya itu terbuka, terbuka loh sebetulnya, ketika mengosongkan terbuka kepada hal yang lain. Bukankah ketika kita sedang mengosongkan diri minta Roh Kudus itu tanggalkan, bukankah kemudian yang lebih berkembangnya Tuhan Yesus? Kalau orang Kristen, kalau anak-anak Allah, ya. Nah, kalau orang-orang dunia siapa yang ngembangin?
siapa coba? Kalau orang Kristen yang tidak dalam Tuhan, yang berkembangnya siapa? Dianya sendiri, dan juga yang masuk ke dalam celah dalam jiwanya itu siapa? Gitu loh. Dan kemudian ada beberapa teknik-teknik yang mereka lakukan yang lain, bahwa mereka kemudian mengenal yang dinamakan dengan bagaimana mengembangkan tenaga life form energi dalam dirinya dengan cara-cara tertentu. Dengan cara apa? Biasanya pernapasan. Nah, itu yang orang-orang dunia bangkitkan, bukan tujuh roh Allah. Tapi mirip. Miripnya, orang punya yang namanya hikmat dari pikiran cara pandang secara duniawi. Punya hikmat. Kalau kita dapat hikmat ketika nanya sama Tuhan, dapat hikmat dan juga kita dapat pengertian. Kemudian orang-orang mulai menerjemahkan pikiran-pikiran dalam buku-buku tulisan berupa motivasi-motivasi untuk hidup benar dan kemudian sukses. Orang-orang cenderung, wah saya pengen sukses seperti dia. Lalu kemudian orang-orang itu menjadi orang-orang yang termotivasi oleh orang-orang sukses. Ngikutin pola hidup orang itu dengan cara apapun. Termasuk diantaranya berupa disugestiin. Kalau kamu begini, kamu begini, kamu begini, maka kamu akan begini, 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 begini. Sugesti itu nurutin apa? Perkataan-perkataan yang Tuhan ucapkan lewat perjanjian lama. Bila kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, kau akan begini, begini, begini. Bukankah itu nurutin? Nurutin. Tapi yang kerjanya siapa? Saya percaya itu bukan Tuhan. Oke? Nah, ini ada satu buku yang menuliskan tentang hal ini, namanya Eckhart Tolle. Ketika seseorang memikirkan suatu realitas, ketika seseorang mendapatkan pengertian yang dia tangkap, lalu kemudian dia menamai pengertian itu dan kemudian menginterpretasikan dengan bahasa yang ia mengerti. Dan kemudian dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang masuk ke dalam pikiran-pikirannya, yang dia lihat, yang dia dengar. Kemudian dia punya pemahaman dari yang dia tangkap sejak awal. Itu berupa cognitive disorders sebetulnya ya. Cognitive disorders itu yang dia tangkap pertama kali itu yang mutlak benar, yang lain salah. Nah kemudian dia mempunyai suka dan ketidaksukaan karena nggak sesuai dengan corak jiwanya atau corak pikiran-pikirannya. Dan kemudian menyebutkan apa yang ia dengar dan ia tangkap itu dengan baik atau buruk, dengan prinsip-prinsip egosentris yang ada dalam dirinya. Dan tahu nggak, itu berupa penjara-penjara pikiran di dalam pikiran kita. Termasuk di dalamnya ketika kita bilang, kalau saya kena hujan, saya pasti sakit, pilek. Kalau saya ketemu sama orang ini, wah pasti saya marah. Saya paling benci ketemu sama orang seperti itu. Itu penjara pikiran. Hingga selama-lamanya kita menjadi orang yang punya jiwa dan perasaan yang moodnya swing sana swing sini, punya perasaan tak menentu karena berjumpa dengan orang-orang yang menyebalkan menurut dia, padahal orangnya nggak nyebelin, tapi pola pikir yang menyebalkan orang-orang seperti begitu, maka kemana-mana tuh temunya dengan orang yang menyebalkan. Anda tahu kalau kita ngalamin itu ternyata kita punya penjara pikiran seperti itu. Orang yang nyebelin itu Pak yang seperti gini. Nah ketika kita mulai menaruh dulu pikiran kita akan bertemu dengan orang-orang menyebalkan. Sama terus menyebalkannya seperti saya. Karena kita yang nanam duluan. Nah, tujuh roh Allah tidak akan bertumbuh kalau masih yang punya beginian. Ternyata banyak banget ya pelajarannya. Nah, bukankah kita juga mendengar suara Tuhan? Dan orang-orang pun di luar sana belajar tentang kesepahaman dengan divine. Kesepahaman dengan ilahi, keilahian. Tapi saya mau katakan, apa yang mereka dengar belum tentu dari Tuhan. Belum tentu dari hikmat. Belum tentu dari kebijaksanaan yang dari roh Allah. Belum tentu dari Roh Kudus yang membantu orang Kristen atau mengerti semuanya. Tahu nggak sebetulnya apa yang mereka sedang tanamkan di hati mereka? Hanya ketika mereka mulai mengusahakan pada hatinya untuk clear mind,
clearing their mind. Menjernihkan pikiran dengan cara datang ke tempat-tempat tersembunyi, menyepi. Itu sebabnya maka kalau kita punya masalah, kita ingin cenderung sekali menyepi ya ke tempat-tempat nggak banyak orang. Kenapa? Untuk menjernihkan pikiran. Sebetulnya yang jernih pikiran itu bukan di sini, tapi di sini, di hati. Di hati sini. Nah, live by faith, not by sight. Terima kasih kepada Aru Studio atas kaosnya, keren banget. Ini banyak disukai nih, hits banget nih warna ini, keren banget. Orang-orang datang ke tempat-tempat yang menjulang tinggi, sepi dari orang-orang untuk apa? Untuk mendengarkan isi hatinya. Dan ketika isi hati itu didengarkan tanpa Tuhan loh ya, ada orang yang tanpa Tuhan ya, mereka bisa mendengarkan bisikan-bisikan di dalam jiwa. Yaitu bisikan-bisikan siapa? Isi hatinya sendiri. Berupa perasaan-perasaan, berupa corak-corak pikir, berupa cinta dan kasih sayang, berupa desakan-desakan dalam hati. Berupa apa lagi? Berupa mungkin ada yang merupakan satu kebencian-kebencian. Semua ada di hati. Nah, kita tahu itu hati yang lama. Kita udah belajar hati yang lama tetap di mata Tuhan salah. Meskipun isinya yang baik, tetap di mata Tuhan salah. Mesti ganti dengan hati yang baru. Orang dunia pun melatihnya loh. Dengan kesendirian, di gua-gua yang gelap gitu ya. Di puncak-puncak gunung yang tinggi. Pergi ke timur, pergi ke daerah Asia Timur dan sebagainya. Untuk apa? Menjernihkan hati mereka. Untuk mereka dituntun oleh yang ilahi. Dan suara hati atau kesadaran atau conscience atau intuisi adalah satu perasaan yang didasarkan dari komunikasi di antara jiwa dan tubuh jasmania. Intuisi itu adalah tentang hubungan di antara angan-angan, mimpi, ambisi, dan bagaimana tujuan hidup kita. Nah, itu yang bahayanya Bapak Ibu sekalian. Yang bedanya, kita diajarkan dalam Alkitab untuk mengosongkan diri, untuk menemukan Kristus, dan Kristus ini hidup. Tapi orang dunia, ayo gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tanamkan itu dalam hatimu, kau mesti berhasil, kau mesti sukses. Pokoknya gimana caranya gue bisa sukses deh. Pokoknya gimana caranya, pasti beres. Wah, kok seperti mengimani ya? Mengimani, dia itu iman betulan. Tapi pertanyaannya, apakah itu iman yang dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu semua saya bilang, sekarang ikut Kristenannya dong Pak. Oke, praktek yang pernah terjadi di masa-masa lampau, bahwa pernah ada orang-orang yang mempraktekkan 7 roh Allah ini dan ada mujizat. Wah, keren. Saya akan bahas. Saya akan lihat dulu siapa yang masih bertahan. Oh, masih banyak yang bertahan. Puji Tuhan. Ya, terus. Oke. Salam kenal buat Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang baru bergabung di acara ini. Salam kenal, saya Duni Yunus. Pastikan hadir berikutnya mungkin besok ya, dengan bahasan yang berbeda jam 17 WIB. Lihat ini 1 Korintus 5 ayat 3. 1 Korintus 5 ayat 3. Mungkin kita pernah baca tapi enggak ngeh. Hari ini ngeh. Oke. 1 Korintus 5 ayat 3 ngomongnya gini, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, Paulus nih, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Dalam pertemuan jemaat, rupanya Paulus ingin tahu apa yang dinyatakan oleh pertemuan jemaat itu meskipun dia tidak hadir. Tapi dia bilang secara jelas, Alkitabnya ngomongnya gitu. Meskipun aku tidak hadir, tapi secara rohani aku hadir. Maksudnya apa tuh Pak?
Secara roh, aku tahu yang kalian ucapin. Aku tahu apa yang kalian putuskan. Oh begitu ya? Iya, ngomongnya itu begitu. Jadi meskipun kalian rapat tanpa aku, oh kan Paulus pakai Skype Pak. Paulus kan pakai Zoom meeting Pak. Enggak. Pakai tujuh roh Allah. Sama seperti aku hadir, meskipun enggak hadir. Secara roh hadir. Wah wait Pak. Aduh Pak nggak nangkep nih Pak. Oke, pelan dulu. Paulus ini seorang pengajar Israel. Dia seorang suku Benyamin. Dia ahli Taurat juga. Dia seorang Farisi. Luar biasa pengetahuannya. Tapi ketika dia menjumpai Yesus, dia tanggalkan semuanya jadiin sampah. Kemudian dia mengenal Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja yang dia tuliskan seluruh surat-suratnya semuanya tentang Tuhan Yesus. Dan ini praktek salah satunya tentang tujuh roh Allah yang ia praktekkan. Secara roh hadir. Secara badani tidak hadir. Tapi secara roh hadir. Nangkep gak? Ya oke lah, nanti praktekin sendiri ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Nanti kalau saya ceritain yang kisah saya sendiri, nanti pada gak percaya, makin gak percaya kalau saya yang cerita. Ya udah, gak apa-apa. Nah bagian saya nanti yang di course group aja ya ceritanya ya. Ingetin saya, nanti kalau di course group saya ceritain banyak. 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Oh ini strategi perang nih. Strategi perang antara Raja Aram dengan para pasukan-pasukannya. Ayat 9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas. Wah ini Elisa nih. Jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana bukan sekali 2 kali saja. Ayat 11-nya ngamuklah si raja ini ya. Lalu mengamuklah raja, hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Siapa yang bocorin jadi pengkhianat strategi kita nih? Itu kita mau menghadang, kita mau ambush, mau menyergap, tiba-tiba musuhnya orang-orang Israel dan kerajaan ini tiba-tiba nyari jalan lain. Kecelek, ngamuk. Siapa yang berkhianat? Wah, ayat 12 lihat, ayat 12 nih. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Elisa ada di mana? Di kerajaan Israel. Mengapa dia tahu? Ada strategi di kamar Raja Aram yang mungkin bermil-mil jauhnya. Dia tahu persis strategi rancangan Raja Aram meskipun jauh sekali jaraknya. Secara rohani, Elisa hadir di kamar Raja Aram. Nangkep? Belum juga? Oke. Strategi aja dikasih tahu sama Tuhan lewat Elisa. Padahal strateginya hanya di kalangan terbatas saja. Hingga orang Israel tidak terkena jebak. Oke, yang ketiga. Yohanes 1 ayat 48. Ini dari Tuhan Yesus sendiri. Kan Tuhan Yesus punya 7 roh Allah juga ya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ini Nathanael yang kita kenal sebagai namanya siapa dari B, murid Tuhan, yang kemudian jadi murid Tuhan. Filipus, Filipus. Ya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya. Sebelum Filipus, bukan Filipus. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi sebelum berjumpa dengan Nathanael itu, Tuhan udah tahu dulu. Oh, ada Nathanael di bawah pohon ara.
Ya dia kan Tuhan Pak. Ya iyalah. Kalau dia adalah Tuhan dan kita juga punya roh Tuhan, kita punya 7 roh Allah juga kan. Nah, kata Natal kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, praktek apapun yang sekarang kita sedang praktekkan yang berdasarkan firman Tuhan, apapun itu, baru merupakan awalan saja, atau kita berhak cicipi sedikit demi sedikit untuk kemudian kita nerima banget di dunia akan datang dalam kekekalan. Dan itu jauh lebih banyak lagi. Jadi hari ini kalau kita punya dapat karunia-karunia yang luar biasa, karunia roh dan sebagainya, jangan berhenti di situ. Sampai dengan kita ngalamin Tuhan, hadirat Tuhan pasti beda, pasti jauh dari itu. Tidak hanya melihat, tidak hanya hal bahwa engkau banyak tahu segala macam, kata Tuhan. Tapi engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Mengapa dia bilang begitu Tuhan? Langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Secara khusus saya akan jelaskan nanti pada saat close group. Saya akan bilang di sini. Ya. Oke, Kejadian 18:21 ayat terakhir. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini ketika kemudian 3 orang yang dari sorga itu turun ke sorga, turun ke dunia, turun ke bumi menjumpai Abraham. Yang 2 orang berpaling dan berjalan ke Sodom. Tapi kemudian yang 3 orang ini, yang tadi 2 ke Sodom dan Gomora, 1 orang siapa? 22, nanti kita lihat ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ, yang malaikat-malaikat yang 2, dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang ketiganya itu Tuhan. Tuhan datang jadi manusia dulu pernah. Ya, mungkin nggak jelas banget ceritanya, tapi dia pernah menjumpai Abraham di kejadian 18 ayat 21-22 ini. Nah, dia sudah dapat laporan dari orang-orang yang berdoa tentang Sodom, banyak keluh kesah kepada Sodom. Dia ingin buktikan secara sendiri pribadi, benar enggak gitu ya. Pak, kan dia Tuhan yang maha tahu, kok dia turun dari surga ke dunia Pak? Ngapain Pak? Tahu nggak buat apa dia turun? Untuk menjumpai Abraham. Saudaraku, bagi Tuhan yang mengasihi kita, dia mau datangi kita meskipun datangnya dari jauh. Bila memang betul Anda merasa perlu berjumpa pribadi dengan Tuhan seperti Abraham berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia mau lakuin itu buat kita semua. So, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan secara langsung live lewat ibu-ibu, bapak-bapak yang ngalamin perjumpaan pribadi Tuhan. It's so sweet. Our Lord is so sweet. Tuhan kita sangat indah dan manis sekali. Dan di tengah-tengah kegoncangan-kegoncangan mungkinnya yang kita alami, dia hadir sebagai Tuhan yang membela. Dan ini buktikan kepada orang-orang yang saya ketahui, oh ini ternyata ngalamin Tuhan juga. Dan dia dituntun oleh Tuhan untuk masuk ke komunitas ini. Tiba-tiba Tuhan suruh ikuti itu. Dan kemudian Tuhan yang sama mengerjakan dalam diri kita semua. Sampai hari ini kita masih berkomunitas. Dan saya bersyukur bagi Bapak Ibu sekalian yang tetap bertahan hingga sore hari ini, malam hari ini, hingga di sesi keluarga Allah beres ini. Saya bersyukur banyak kesaksian yang memberkati saya. Masuk ke dalam inbox kah atau langsung cerita sama saya. Pak gini loh, Pak gini. Wah gitu. Saya sangat terkesan
akan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Dan saya berharap tidak sampai di situ saja kita ngalamin Tuhan. Tapi kita mulai seperti apa yang dinyatakan oleh Ibu Levina tadi. Dan Ibu siapa lagi? Ibu Esther Ong, Ibu Jet Boni. Ternyata Tuhan inginkan saya menjangkau jiwa-jiwa. Anda boleh menyembah Tuhan sampai nangis. Anda boleh menyembah Tuhan sampai bersuka cita, sampai Anda guling-guling sampai rebah dalam roh. Tapi at the end Tuhan ingin kita, ayo jangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa butuh hadirat Tuhan. Bukan jiwa-jiwa butuh urapan Tuhan. Tapi jiwa-jiwa butuh hadirat Tuhan. Hari ini kalau engkau mengerti dan engkau merespon, Tuhan saya mau diutus ke sana ke jiwa-jiwa itu. Tapi penuhkan hati saya dengan hadirat-Mu. Tuhan akan ambil alih. Sampai di akhir acara, Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati kita. Kalau memang betul kerinduanmu untuk menjangkau jiwa-jiwa, bukan hanya engkau masalahmu beres gitu ya. Oke, Tuhan beresin. Tapi ketika Tuhan menanamkan kerinduan itu untuk jangkau jiwa-jiwa, maukah Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku ngambil momen ini? Itu kerinduan Tuhan loh. Dan Tuhan akan berikan kepada kita yang diperlukan untuk berbuah lebat. Karena yang sebetulnya menguasainya bukan kita, tapi Bapakkulah yang menjadi pengusahanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Oh haleluya, 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 haleluya. Thank you Tuhan, thank you, thank you. Kami bersyukur kami dihidupkan oleh Roh-Mu kembali. Kami bukan lagi yang dulu. Kalau kami sekarang tersungkur, kami rebah, kami mencintai Engkau dengan sangat, kami menangis karena kebaikan-Mu. Kami begitu terharu, kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau menerima hati-Mu untuk jiwa-jiwa di luar sana. Buat kami ngalamin hati-Mu Tuhan. Buat kami ngalamin hati-Mu Tuhan. Hati yang spesial. Hati yang mau memberikan setiap hal yang baik bagi setiap domba-domba-Mu. Kami domba-domba-Mu, kami sudah menerima yang terbaik yang dari-Mu Tuhan. Sampai hari ini Engkau jumpai kami, Engkau lawat kami. Bahkan ada yang sampai betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan kami sekarang tidak ingin cukup sampai di situ. Karena Engkau butuh kami untuk jangkau jiwa-jiwa. Mari Tuhan, siapapun saja yang sekarang punya hati seperti itu. Siapapun saja yang mau menjangkau jiwa-jiwa oleh hati-Mu. Mari Tuhan, Kau lawat. Kau lawat dengan hati-Mu. Engkau tenggelamkan kami dengan kasih-Mu. Buat kami ngalamin hati-Mu yang baru ini. Kami rindu ini terjadi dan tergenapi Tuhan. Mari Roh Kudus. Siapapun saja yang sekarang merindukan itu terjadi. Perlengkapi dengan indah. Oh kami bukan kami lagi yang tadi datang. Kami sekarang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dengan hati yang mau diubahkan lagi lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi hingga kami ngalamin kasih Allah yang besar. Mengalami 7 roh Allah yang semuanya nyala penuh. 7 roh Allah yang nyala penuh. Kami dapatkan roh Tuhan sendiri. Roh pengenalan akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Roh nasihat. Roh keperkasaan. Roh hikmat. Roh pengertian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Kami mau merespon panggilan indah. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Kau setia, setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mata seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Yang mau berdoa bersama-sama dengan saya,
untuk minta 7 roh Allahnya nyala semua. Mari taruh tanganmu, tangan kananmu taruh di dada kiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Yes. Bapa Surgawi, siapa saja yang menaruh tangan kanannya di dada kirinya, pada malam hari ini dia yang mengambil keputusan untuk dia menjadi orang-orang yang menjala jiwa-jiwa, menjadi domba-domba yang mengenal suara Tuhan. Mereka rindu Bapa, mereka rindu. Perlengkapi mereka dari tempat yang maha tinggi. Jangan panggil mereka lebih cepat, tapi biarlah mereka Kau lindungi untuk berbuah lebih lebat. Karena Engkau yang mengupayakannya dan mengusahakannya, maka semuanya berasal dari segala kemuliaan, segala hormat, segala kekuasaan, dan semua 7 roh lengkap yang mereka punya yang dari Tuhan Yesus. Engkau lengkapi, penuhkan dengan hadirat. Yes, yes. Nyatakan firman ini tergenapi dalam hidup mereka. Mereka ngalamin 7 roh Allah. Mereka ngalamin hadirat. Mereka ngalamin dengan indah kuasa-Mu. Mereka ngalamin dengan indah bagaimana berjalan dengan Tuhan. Sebagai sahabat dan bukan lagi sebagai hamba. Dan mereka ngalamin berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus yang menanggalkan setiap apa yang salah. Yes. Yes. Buat mereka yang rindu hari ini, Bapak. Buat mereka yang rindu hari ini, Engkau yang memberikan pengalaman yang indah dengan mereka semua yang merindukan Engkau. Yang merindukan jiwa-jiwa menerima Engkau. Buat mereka ngalamin pribadi-Mu. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah yang memenuhkan kami dengan Roh-Mu dan penuh dalam diri kami hingga kami masuk ke dalam rangkaian penyelamatan yang Kau adakan. Roh Kudus, pastikan semuanya terjadi dan tergenapi. Yes, buat semua yang salah Engkau tanggalkan. Tanggalkan. Dan hanya pribadi Kristus saja yang hidup di dalam kami semua. Hidup itu semua menjadi terang benderang. Terang benderang. 7 roh Allahnya terang semuanya. Dan kota di puncak gunung tidak akan tersembunyi. Karena setiap siapapun, apapun, dan apapun yang sedang dicari oleh bangsa, oleh suku bangsa, oleh kaum, oleh umat yang mencari Tuhan. Mereka melihat anak-anak-Mu ini penuh dengan terang. Mereka akan datang untuk mengalami kelepasan, pemulihan, dan kemerdekaan lewat anak-anak-Mu ini. Bapa, Engkau urapi secara khusus setiap anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang punya hati. Ubah hati kami semua. Ubah hati kami semua, Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Berkat-Mu menyertai kami. Berkat-Mu menyertai pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pasangan kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, bahkan keluarga besar kami, bahkan suku bangsa kami, bangsa Indonesia. Turunlah lawatan Allah turun kepada bangsa kami. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Sampai di acara Bapak Ibu sekalian. Dan sampai jumpa besok di waktu yang sama. Dan kita akan mulai belajar dengan bahasan baru ya. Tentang cloning Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian.
Diberkati oleh acara ini, silahkan siarkan kembali, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung hari ini, yang belum friend dengan saya, silahkan add Doni Yunus, nanti kita akan berteman dan kita akan sharing. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan topangan doa atau membutuhkan doa, silahkan hubungi saya, nanti kita doa bersama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and at will grow strangely dear in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely